Welcome to QMAX Corporate Startup Venture dedicated to empowering small Indonesian businesses in the digital age. Additionally, the login and logout system embedded within this application enjoys secure protection, an inherent feature stemming from the Java programming language. Reviewing the QMAX Cashier application is like unwrapping a treasure trove of functionalities. Starting from home like a dashboard menu. Cashier, customer data, supplier information, sales reports, purchase orders, and more. But there's more, seamlessly navigating through warehouse management, inventory audits, and even stock thresholds. Its solution to the complexities of stock and financial management. And then there's the cherry on top, the smooth transitions between dark mode and light mode, hide and show sidebar menu, even when the menu is hidden. Users still have the freedom to access available options through a convenient pop-up menu system and the engaging experience within the cashier menu. There's an integrated cashier process directly linked to sales reports and warehouse data. This integration streamlines transactions. Additionally, the cashier menu features integrated payment methods including cash and credit, ensuring flexibility in transaction processing. This inclusive approach extends to managing accounts receivable, providing a comprehensive system for financial transactions. Let's explore the exceptional features embedded in this application. Within the Report Cashier Receipt menu using iReport Jaspersoft Reports 5.6.0 lies an enticing opportunity to effortlessly craft captivating narratives. This serves as a foundation for boundless creativity in meticulously documenting every transaction seamlessly. What's fascinating is that this report isn't confined to mere static documents. With its technological marvel, this report can be presented in various formats, PDF, Excel, or even Word. But it doesn't stop there. This report can also be directly printed using printing machines, offering users the ease and flexibility in managing their transaction documentation. As we delve deeper into the functionality of this application, its interactive features unveil a world of user-friendly experiences. It's not just about customer data. Every corner of this application is finely equipped to enhance user convenience. Picture this, a text field search option available across all menus, facilitating seamless data retrieval. Now, imagine a scenario where a user encounters an error. This application doesn't just leave you hanging, it's interactive, providing instant notifications to guide users through any mishaps. Continuing our exploration of its interactive capabilities, this application unveils a realm of efficiency that transforms mundane tasks into swift, hassle-free operations. Consider this scenario. The user needs to remove multiple rows, perhaps from sales or inventory data. Enter this application's seamless solution. It empowers users to effortlessly select and delete multiple rows with just a few clicks, sparing them the tediousness of deleting one entry at a time. Moreover, the convenience doesn't simply end with deletion functionalities. Let's spotlight the report type tables within this application, undoubtedly a hallmark of its prowess. These tables aren't just about presenting data, they're designed to offer unparalleled convenience. Picture a scenario where a user needs to generate comprehensive reports. With this application, users can swiftly generate these reports in various formats, be it PDF, Excel, Word, or even image formats, immediately catering to diverse preferences and needs. Here's the cherry on top. Users can even edit printed reports in Excel format. Picture this scenario. A report has been generated, printed, and suddenly, a last-minute update is required. This application's finesse extends beyond just creating reports. It allows users the flexibility to seamlessly edit and update data even after it's been exported. Adding to its repertoire of user-centric functionalities, this application empowers users with the ability to filter and handpick specific data sets they intend to export as reports. Imagine the efficiency. Users have the liberty to customize their reports precisely to their preferences and business needs. This granular level of control not only enhances user experience, but also underscores the application's commitment to personalized, efficient data management solutions. It's this meticulous attention to detail and user empowerment that redefines the application from a mere tool to an indispensable, intuitive companion in every facet of comprehensive business management.
In response, QMax Corporate proudly unveils its latest innovation, an intuitive cashier application tailored explicitly for hardware store owners. This cutting-edge tool is engineered to revolutionize operational efficiency and business management, specifically addressing the unique needs of Indonesia's hardware store industry. With seamless inventory management, real-time sales tracking, and user-friendly interfaces, this application is more than a technological advancement. It's a strategic partner in propelling hardware store businesses forward. By simplifying complex tasks and optimizing daily operations, we enable entrepreneurs to focus on what truly matters, nurturing and expanding their business endeavors. At QMax Corporate, our commitment transcends mere technological innovation. It's about empowering entrepreneurs to thrive in an ever-evolving digital landscape. Join us on this transformative journey as we redefine the possibilities for hardware store businesses across Indonesia. Thank you for joining us on this journey of innovation. Stay tuned for the unveiling and reviews of our groundbreaking application. Your support drives us to continue crafting solutions that empower businesses. We're excited to have you witness the transformation it brings to hardware store management. Stay tuned for more updates. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Radianto dari kelas C Teknik Informatika semester 5 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di mana pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kita buat secara bersama-sama, yaitu di kelompok 1 UAS Japa Lanjutan Kasir Toko Bangunan QMax yang terdiri dari nama-namanya itu ada Agus Radianto, ada Ari Ardika Nugraha, ada Dimas Prasetya, ada Opa Fadlur Rahman, dan ada Dimas Arya Hadiaksa. Nah, langsung aja kita demonstrasikan aplikasi yang sudah kita buat secara bersama-sama ini. Ya, kita demonstrasikan aja langsung. Kita running. Nah, ketika awal nge-running, user akan disuguhkan dengan splash screen dari QMax Corporate. Ya. Nah, ini masuk ke halaman login, yang dimana halaman login ini ya biasa pada halaman login pada umumnya ketika username belum terdaftar, maka user belum terdaftar. Dan kalau misalkan username benar, hanya saja password salah, maka dia bakal menyatakan password salah namun username sudah terdaftar. Nah, kita masuk ke password yang benar, langsung masuk. Selamat datang admin diambil dari get username tadi. Di sini ada menu home, ada menu kasir ya untuk menahan menunya. Menu kasir, ada data pelanggan, ada data pemasok, ada data transaksi, ada laporan penjualan. Di sini ada pemesanan pembelian, ada data pemesanan, ada laporan pembelian, ada data hutang, dan data gudang. Untuk data gudang itu ada gudang, ada stock of name. Stock of name di sini tuh untuk mengurangi stok dengan alasan tertentu. Nah ya, alasan tertentu. Ada setelan data. Di sini setelan data kita bisa menyetel bahwa jenis barangnya itu akan ditampilkan ada apa aja, unit barangnya ada apa aja, dan stok minimalnya itu berapa untuk stok gudang, dan ya untuk stok gudang lah. Peringatan stok gudang. Ya, ini sudah mencapai stok minimal nih. Stok minimal dari awal ini adalah dari setelan data stok minimal ini adalah 10 ya. Ini awalnya 10. Hanya saja kita mau mengganti misalkan stok minimalnya kita apply jadi 5. Nah, dia data gudang bakal terupdate, stok minimal bakal terupdate, data berhasil diupdate. Nah, yang tadinya 10 kuning-kuning ini bakal berganti jadi hijau karena memang dia belum mencapai batas maksimal yang sudah minimal yang sudah kita tentukan tadi. Kita ubah lagi 10, jadi bakal berubah jadi ini. Namun jika memang kurang daripada stok minimal, dia bakal merah, dia bakal merah dia. Bakal merah nih ya, kita ubah misalkan stok minimal itu 15, kita ubah apply, kita gundang. Nah, ini bakal merah yang kuning-kuning tadi sebelumnya. Oke. Untuk stok minimal mungkin itu aja, nggak banyak-banyak. Nah, kita langsung masuk ke menu home. Nah, di menu home ini terdapat beberapa review dari data transaksi ya, dari data transaksi. Yaitu ada total pengeluaran, ada total pendapatan, total piutang, dan total hutang untuk tahun ini. Nah, di sini ada total hutang, total piutang, total pendapatan, total pengeluaran hari ini nih yang di bawah ini. Untuk hari ini tuh terjadi transaksi berapa gitu. Maksudnya bukan berapa jumlahnya, maksudnya berapa totalnya gitu loh. Nah, sini ada chart untuk chart pendapatan. Chart pendapatan ini kita ambil dari laporan penjualan yang dimana dibacanya itu kayak gini.
tanggal 29 bulan 12 kita melakukan transaksi sebesar mendapatkan pendapatan sebesar 3.650.000 dan untuk seterusnya pun kayak gitu. Di sini ada chart polar untuk stok terbanyak. Stok terbanyak dari jenis gudang yang sudah di-review tadi sebelumnya. Dari jenis gudang yang dimana jenis gudang ini tuh jenis gudang ada dari jenis barang. Jenis barang ada batu bata, cat tembok, dan semen. Yang dimana kita mengambil 3 jenis barang terbanyak dari stok gudang di sini. Nah, kemungkinan kaso tidak diinputkan karena memang dia bukan 3 terbanyak dari stok terbanyak jenis barangnya gitu. Nah, langsung masuk aja ke menu kasir kita. Nih ya, ini masuk menu kasir langsung. Untuk kasir ini di sini ada nama pelanggan. Nama pelanggan di sini kita bisa inputkan beberapa nama pelanggan yang kita ambil dari sini ya. Dari data pelanggan kita bisa inputkan. Misalkan kita mau ubah di data pelanggan ini Ova Kodir Rohman, misalkan kita ubah perbarui. Nah, data berhasil diperbarui. Oke, data berhasil diperbarui. Itu kita langsung aja ke kasir tadi ya. Kita pakai yang Aupa Kodir Rohman ini. Nah ya, kita masuk, kita misalkan si Aupa Kodir Rohman ini mau beli apa? Mau beli cat ya. Kita beli cat, kita ketikkan aja CAT contohnya. Tinggal pilih tuh. Gini-gini, tinggal pilih, langsung cat tab. Oke. Misalkan dia mau beli apa? Mau beli cat temboknya berapa? 50, misalkan 50 pieces aja. Nah, keluarnya berapa? Keluarnya nggak usah diisi kalau misalkan memang dia eh, menggunakan metode pembayaran tunai bukan piutang gitu. Pembayarannya berjenis tunai bukan piutang. Kita tambah data aja, misalkan tambah datanya bisa di sini ya. Ketika kita langsung enter aja tambah data. Nah, data berhasil ditambahkan. Oh, ternyata si Aupa Kodir Rahman ini mau mengubah kuantitas dari pembeliannya itu. Namun data masih tersimpan. Ya udah kita ubah aja misalkan jadi berapa? Jadi 100 misalkan ya. Jadi 100 kita enter. Nah, data sudah ada, apakah Anda ingin mengubahnya? Kita ubah. Nah, 100 ya. Selesai, kita klik batal, bisa dihapus juga, bisa dicari juga. Misalnya kita mau nyari semen di sini nggak ada karena nggak ada data semen ya untuk data ini. Kita hapus lagi aja. Nah, setelah itu kita bisa lihat view printnya. Nah, ini view printnya. Si Aupa Kodir Rahman ini nama customernya, nama adminnya, ini nomor transaksinya. Nah, sedikit informasi bahwa nomor transaksi di sini itu diambil dari sini ya, nomor transaksinya ini. Dan ini ada 291223 itu diambil dari tanggal, tahun, dan bulan. TBQ adalah singkatan dari toko bangunan QMax, dan satu adalah jumlah barang yang dibeli pada saat transaksi itu berlangsung gitu. Misalkan si Aupa ini mau nambah lagi dia beli apa? Beli jangan gitu sorry. Nah, ini batu bata ya. Bata hebel misalkan 50, kita enter lagi aja. Data berhasil ditambahkan, lalu kita lihat view print-nya. Nah, dia bakal berubah jadi 2 di sini ya. Sesuai dengan jumlah barang yang dibeli pada saat transaksi tersebut berlangsung gitu. Kita langsung aja kita pilih tunai, kita lihat di sini ada total tunai, kita ketikkan aja tunainya berapa. Misalkan si Aupa ini uangnya itu kurang gitu, dia cuma bawa 100.000. Nah, dalam tunai kurang daripada total, silahkan pilih untuk piutang saja gitu. Nggak bisa kalau misalkan dia pilih tunai cuman eh, uangnya itu kurang, nggak bisa, harus pilih piutang aja. Nah, 13.950.000 misalkan, 13.900.000, 13 juta, 14 juta deh, 14 juta, enter, langsung enter lagi aja, selesai. Nanti bakal langsung Jasper viewernya keluar gitu. Ini bisa langsung di save aja, misalkan kita save di mana save-nya, sini stroke, ini kita ubah jadi PDF, kita save. Nah, kita lihat di sini kita buka untuk stroke-nya.
save lagi coba. Nah, ini stok udah ada nih. Kok nggak nongol ya di sini. Nah, ini udah ada. Kita buka. Nah, ini untuk tampilan PDF-nya ya. Kurang lebih sama dengan yang dengan yang viewer itu sama. Kita close aja. Kita close, bisa di print juga. Terus ini sekarang data tersebut itu akan dilempar kemana setelah masuk ke kasir ini. Dia akan dilempar ke laporan penjualan nih. Tadi Aufa Kodirohman ya. Pak Kodirohman yang ini nih. Nah, dia melakukan 2 transaksi. Yang dimana nomor transaksinya akan berubah. Yang tadinya INV 4 doang, dia bakal menambahkan 1 digit di belakangnya sesuai dengan barang yang dia beli pada transaksi tersebut. Misalkan ada 2 barang yang berarti 1 sampai 2 gitu. Nah, ini adalah statusnya itu tunai, profitnya sekian. Untuk ITY-nya itu 50, ini adalah keluarnya. Maksudnya keluarnya itu ada tunai ya jadinya. Kalau misalkan dia melakukan transaksi secara tunai. Ya. Kita masuk ke menu piutang sekarang. Oh iya, data gudang pun akan berkurang tadi ya. Ya, batu bata hebel tadi berkurang, cat tembok pun berkurang. Kita masuk ke menu piutang sekarang. Nah, ini dia melakukan transaksi yang tadi itu mana? Kemungkinan yang ini ya. Itu. Iya benar. Oke, kita langsung aja masuk ke menu kasir lagi. Kita mau coba yang piutang sekarang. Kita pilih aja dulu piutang di sini. Si Aufa ini mau ngutang lagi, misalkan mau ngutang apa? Ya ini utang dia 10, baru diambil sama dia itu berapa totalnya, ya kan? Total yang baru diambil sama dia itu berapa? Totalnya itu misalkan baru 5 yang diambil sama dia barangnya, kita tambah data aja langsung. Nah, sini kita masukkan 50.000 misalkan. Nah, dia nggak bisa kalau misalnya 50.000. Kenapa? Karena memang sifatnya piutang gitu. Langsung aja masuk sini 45.000 misalkan. Nah, kita langsung print stroke di sini. Oke, kita close. Dia masuk tadi itu datanya masuk ke mana? Masuknya itu ke laporan penjualan nih. Yang data transaksi itu berubah jadi PTNG ya. Nah, ini Aufa Kodirohman. Statusnya di sini belum lunas statusnya. Karena memang belum dilunasi oleh beliau gitu. Baru diterima 5. Nah, bagaimana cara membayarnya untuk piutang ini? Dia langsung masuk ke data piutang nih. Nah, ini. Data piutang dia langsung masuk ke data piutang. Aufa Kodirohman yang ini ya. Nah, data piutang. Misalkan dia mau membayar atau membawa terlebih dahulu barang ya, dia membawa barangnya terlebih dahulu 5, barang 4 misalkan, dan dia belum mau bayar. Tuh. Nah, statusnya di sini belum lunas, belum selesai, dan ini adalah belum lunas ya, masih tetap belum lunas karena memang piutangnya masih ada. Piutang untuk di sini pun akan bertambah dia nominalnya jadi sekian. Nih piutang. Data piutang lagi. Nah, dia mau ngambil, mau bayar, cuman belum mau ngambil barangnya. Ya, walaupun nggak masuk logika, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini dia punya piutang tuh 55.000. Ini total piutangnya. Ini kita bayar. Bisa 0. Kita lunas. Karena memang kenapa warnanya hijau, memang kita mengambil dari kata lunasnya saja. Mau selesai kayak mau enggak, intinya lunas saja. Gitu. Ini bakal hijau. Nah, ini kita masukin lagi. Nah, jadinya selesai lunas. Dan untuk di laporan penjualan juga, itu sama dia bakal berubah jadi selesai lunas nih. Jadi kayak gini. Nah, selesai lunas. Oke. Profitnya bertambah jadi 10.000. Ini 10.000. Tuh. Nah, 10.000. Nah, ini 10.000. Oke. Kasir sudah selesai, data pelanggan sudah selesai, data pemasok sudah selesai. Seperti biasa, data pemasok bisa dicari juga. Misalkan Ude Karyanino. Aduh, salah. Kalau Kodirohman misalkan, nah dia bakal ke ini Vitek ya, Kodirohman. Data pelanggan pun sama, bisa dicari Kodirohman. Terus ini juga bisa sama laporan penjualan. Di laporan penjualan ini kita bisa memfilter, misalkan kita mau filter
hanya menampilkan INV-nya saja atau invoice saja gitu. Hanya menampilkan data yang invoice saja misalkan. Nah, kita print. Bakal langsung invoice-nya doang yang dikeluarkan atau yang di print oleh si ini pokoknya gitu. Oleh si Jasper Viewer. Nah, kita close, setelah itu kita masuk ke export Excel. Nah, di export Excel ini kita mau ngeprint semuanya nih, semuanya kita export Excel. Apa ini namanya? Laporan penjualan ya, penjualan. Kita save, setelah itu kita buka. Nah, kita buka filenya. Nah, ini dia untuk hasil Excel-nya. Selesai lunas, sama ya. Kita close aja langsung. Gitu, bisa print juga semuanya, bisa. Kita close. Ini sini ada data piutang tadi ya, data piutang juga sama, kurang lebih bisa di print. Dan hasilnya bakal seperti ini untuk laporan piutang. Untuk totalnya itu saya taruh di summary di bawah. Ini piutangnya. Jadi total piutang 85.000. Ini bisa diekspor Excel juga. Kita ekspor Excel piutang, misalkan. Kita save. Setelah itu kita masuk lagi ke sini. Nah, udah. Nah, ini untuk piutangnya sama, kurang lebih. Lunas, dan belum lunas ya. Nama pelanggannya udah ada. Ya, intinya tabel di print out ke Excel aja. Terus untuk data piutang selesai, kita masuk ke data pemesanan pembelian. Nah, pemesanan pembelian sendiri itu terdapat 4 kondisi yang dimana ketika kita memang mau membeli secara langsung dan itu pun bersifatnya tunai, ya pilihlah langsung tunai gitu. Dia bakal berubah nih nomor transaksinya jadi BLJ. Ketika memang kita mau melakukan langsung hutang bisa, melakukan pesanan dan tunai itu bisa, pesanan hutang bisa gitu. Coba kita yang langsung tunai, kita pilih misalkan Aupa Kode Rahman untuk nama masoknya. Kita mau beli apa? Misalkan kita mau beli bata hebel grade A sebanyak berapa? Misalkan 1000. Nah, kenapa barang diterima nggak bisa diklik? Karena memang kita langsung memilih langsung tunai, bukan pesanan tunai gitu. Atau pesanan hutang. Kalau misalkan ada pesanan tunai ini bisa diklik. Nah, gitu. Pesanan hutang pun sama bisa diklik gitu. Langsung tunai kita milihnya. Masuk ke harga beli, misalkan harga belinya berapa? Harga belinya misalkan 1000. Kita tambah data aja langsung. Nah, ini kita bisa beli langsung mana 1 juta. Misalkan ini lebih daripada misalkan kurang daripada nominal total, maka dia nggak bisa. Silakan pilih untuk hutang aja gitu. Kita samain. Nah, selesai. Stok udah bertambah, berhasil menambahkan 2 data. Oke, kita close. Kita lihat ini langsung ada struknya BLJ 329 ini Aupa Kode Rahman admin. Oke, kita close aja. Setelah itu kita masuk ke data gudangnya bakal bertambah jadi 1010 ya untuk bata hebelnya. Dia langsung masuk ke laporan pembelian di sini. Nah, ini sebanyak 1000 ya untuk BLJ 31 tadi 1000 tunai dia masuk sini. Itu untuk pemesanan secara langsung gitu. Namun kita bisa juga kok untuk melakukan langsung dan hutang gitu. Misalkan saya kita mau beli lagi di sini dia bata hebel A lagi. Kita mau beli 1090 sekarang. Sekarang diterima belum bisa. Nah, ini kurang lebih sama yang sebelumnya. Kita beli 4000 misalkan harganya. Kita save. Nah, di sini 4.360.000. Kita enter. Nggak bisa. Karena memang sifatnya hutang gitu. Nah, misalkan kita masukin 4 juta, kita bayar baru 4 juta dulu, kita enter. Nah, kita enter lagi. Nah, baru bisa dia. Keluar langsung struknya dengan nomor transaksi HUT BLJ gitu. Kita close. Setelah itu kita masuk, ini bakal masuk kemana? Pertama itu dia bakal masuk ke laporan pembelian yang dimana dia bakal berupa HUT BLJ 21 tadi ya. HUT BLJ atau hutang belanja gitu. Si Aupa Kode Rahman kita beli 1090 pieces batu bata. Oke. Nah, jumlah
jumlah dari total yang kita beli itu adalah 4.360.000 harusnya, namun kita hanya bisa membayar 4 juta saja baru. Nah, gimana cara membayarnya? Itu sama kurang lebih dengan lap data piutang tadi. Mana nih? Food BLJ. Nah, 360.000 ya kita bayar, misalkan di sini 360.000 langsung bayaran update. Nah, dia bakal langsung lunas status hutangnya. Di laporan pembelian pun sama, mana HUT BLJ 21. Nah, ini dia bakal langsung lunas dan selesai, uang keluarnya 4.360. Oke. Itu di laporan pembelian. Setelah itu kita masuk ke data pemesanan sekarang. Untuk pemesanan, kita memesan lagi di dia. Ini Bata Hebel, misalnya kita memesan Bata Hebel grade A lagi 900. Barang diterimanya baru berapa misalkan? Barang diterimanya itu baru 80 misalkan. Baru 100 deh. 500 deh, 500. Jadi ngitungnya. Nah, ini kita belinya 5.000 ya, kita tambah data, kita melakukan pesanan tunai 4.500.000. Klik enter. Nah, dia bakal langsung masuk ke sini, ke struknya. Nah, data yang tadi itu dilempar kemana? Yang pertama dia langsung masuk ke laporan pembelian ya. Nah, ini langsung masuk ke laporan pembelian. Masuk berapa? Masuk 500 dan bayar tunai ya gitu. Masuk ke data pemesanan, kita lihat di sini. Nah, dia bakal bertambah satu data lagi yang tadi kita inputkan, itu PO 31 nih. Nih, nah kita bayar, kita tambahin lagi. Nah, kita barang datang ini maksudnya apa? Kita kan tadi memesan barang dengan cara tunai, lalu barang tersebut pun datang akhirnya pada hari yang tidak ditentukan. Itu barang datang, misalkan dia barang datang 400, langsung update stok gudang. Nah, data gudang terupdate, jadi selesai. Itu stok gudang pun bertambah sesuai dengan yang sudah diinputkan oleh si user tadi atau sudah barang datang tersebut gitu. Nah, tadi, nah jadi 3.000 ya. Kita lihat ke laporan pembelian. Nah, ini laporan pembeliannya masuknya jadi 1.090 dan statusnya selesai. Bukan ya? Nih, 900. Jadi statusnya selesai gitu. Nah, kita sekarang masuk ke apa? Kita masuk ke pesanan hutang sekarang. Pesanan hutang ya. 900, barang diterimanya itu baru 400 misalkan. 400. Harga belinya berapa? Harga belinya itu 4.000. Enter di sini. Nah, kita bisa bayar di sini 3 juta dulu bayarnya. Nah, langsung ke print stoknya seperti biasa, HUT PO Fokudir Rahman, kita close. Setelah itu kita ke data gudang, kita ke data gudang ya bener, data gudang. Nah, nah, jadi kita pesan apa sih? Jadi kita pesen, nah ini kita baru pesen PHP 900, 400. Oke, 900 ya berarti ya. Nah, dia bakal bertambah 400 dari yang data gudang tersebut. Misalkan tadi mana nih? Nah, ini kita Hebel grade B ya, baru bertambah 400. Kita misalkan mau bayar si utang PO yang sudah kita transaksikan tadi sebelumnya. Kita mau bayar sekalian barangnya datang gitu. Barangnya datang kita bayar sekalian. Misalkan kita bayar datangnya itu langsung 200, misalkan 200. Nominal bayarnya, nah ini samping kiri ini adalah hutangnya ya. Hutang kita adalah 600.000. Kita bayar misalkan 100.000 dulu. Nah, kita bayaran update. Nah, dia masih merah karena memang statusnya belum lunas dan baru sebagian diterima oleh kita. Tuh. Untuk yang di atas ini nih, ini kan diterimanya sudah sesuai ya, maka dia bakal berstatus selesai, dan ini status hutangnya belum lunas tetap karena masih punya hutang 999.000. Nah, gitu. Nah, misalkan barangnya datang dulu nih, Misalkan barangnya datang dulu 300. 300 ya benar. 300, namun kita masih belum bisa bayar. Nah, dia belum hijau karena
Kenapa? Karena kita menentukan hijau atau merahnya itu dari status hutang belum lunas dan lunas gitu. Kita bayar misalkan sekarang dilunasin 500.000, kita lunasin, bayaran update, nah dia jadi lunas. Nah di sini data hutang masih tetap sama, tetapi hutang pun masih tetap sama, total pengeluaran jadi 23 juta. Untuk ini stok terbanyak yang ditampilkan itu pertama ada batu bata, cat tembok, dan semen. Batu bata 4.200 menutupi stok yang sebelum-sebelumnya sudah ada ya. Nah, udah masuk ke data hutang pun sama, tadi bisa di print export ya, print export dan export Excel bisa. Setelah itu untuk laporan pembelian pun sama, bisa. Ini laporan pembeliannya. Oke, ini laporan pembeliannya. Kita bisa memfilterisasinya juga sama, kayak misalkan HUT PO aja yang mau kita iniin, kita print aja, nah bisa. Kita export Excel pun bisa, harusnya. Kita export Excel misalkan ya pembelian. Oke. Buka. Ini kita tadi memfilterisasi data ya, yang hanya ditampilkan itu adalah HUT PO doang. Nah ini HUT PO doang yang bakal ditampilkan di Excel tersebut gitu. Close aja, ya kan? Kita close. Nah, udah. Setelah itu data hutang, data pembelian, data pesanan udah ya. Pesanan kok udah ya tadi. Nah ya udah ya. Pesanan udah, data pembelian pun udah, data hutang juga udah, data piutang udah, bisa print export, print report, kita gudang, di gudang juga bisa nih. Ini gudang, stok-stoknya jadi bertambah banyak ya. Misalkan kaso kan tadi kan nggak masuk ya, kaso nggak masuk sini nih, tuh kaso nggak masuk sini. Ini untuk pembuktian aja. Kaso nggak masuk situ, kita tambahin misalkan kaso ini jadi kuantitasnya berapa? Jadi 5.000 misalkan deh. Jangan 3.100 misalkan. Perbarui. Nah, dia kaso jadi masuk ke sini. Oke. Selesai ya. Gudang selesai, stok off name. Sekarang kita melakukan transaksi stok off name. Off name itu tadi adalah pengurangan stok dengan berbagai alasan tertentu. Misalkan si kaso ini yang sudah tadi kita tambahkan atau batu bata ini, kita mau melakukan pengurangan stok sebanyak 2.000. Dengan alasan apa? Dengan alasan ada kerusakan atau cacat, hilang, penurunan kualitas, peraturan dan kebijakan, dan atau tidak laku. Misalkan penurunan kualitas, jangan deh, kerusakan atau cacat, kita off name, dia bakal berkurang jadi 1.000 ya. Jadi 1.000, dan datanya itu masuk kemana? Untuk data off name itu masuknya ke laporan penjualan di sini. Nah ya, statusnya bisa kita lihat di keluar. Nah, kerusakan atau cacat gitu. Stok off name selesai, setelan data sekarang. Setelan data seperti biasa lah ya, batu bata misalkan batu bata aja bisa di ini. Setelah itu untuk kita bisa tambah data juga, misalnya kita mau nambah data apa? Misalnya toko bangunan ada apa aja ya? Palet plastik misalkan. Kita tambah data. Nah, kalau misalkan emang inputannya kosong, dia bakal berubah jadi strip gitu untuk palet plastik ini. Nah, unit barang pun sama, seperti jenis barang, kita bisa nyari misalkan. Nah, itu bisa nyari langsung. Cari unitnya misalkan, tambah unit apa ya? Sentimeter deh. Nah, bisa nih langsung ya ketahuannya sentimeter gitu. Hapus lagi aja. Udah. Setelan data udah, stok minimal udah, stok off name juga udah, gudang udah, semuanya sudah. Nah, udah. Ini ya. Nah, ini udah ada mode dark mode. Mode dark mode. Ya, light mode maksudnya. Light mode ya. Nah, ada light mode ya. Mantap lah. Nah, udah selesai. Sekarang apabila ada kesalahan kata atau penuturan yang kurang tepat atau pemahaman yang kurang menyeluruh, mungkin bisa dimaafkan yang sebesar-besarnya. Di sini juga kita masih banyak kekurangan mengenai kasir atau kebangunan Kimex ini. Harusnya kan ada apa namanya tadi itu? Ada hak akses, level hak akses dan segala macam, bisa report segala macam lah. Bisa mengatur report, misalkan logonya ada apa aja, titel jadi apa gitu, harusnya bisa kayak gitu. Cuman ya kurang juga.
yang mepet waktu. Udah gitu aja kali ya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak sih harusnya kurang